Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato. Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Kita dapat pertanyaan, sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia, dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi, sebelum ada Saudi ya? Berarti udah pertanyaan Bu ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti pasti kadang beda dengan versi ustadz, karena lebih sering ustadz atau peneliti di lapangan? Ustadz. Bedanya ustadz nggak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti dia otaknya liar, dia bisa ngelihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur ustadznya peneliti yang ustadz gitu. Nah, barangkali antum masuk bagian dari mereka nih, karena doktor kan peneliti. Kalau versi orang yang pakarnya dari TNI, polisi ya, Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman Pak. Yang parah adalah ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada. Dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat. Dan saya menyaksikan sendiri juga sama, karena kita juga peneliti. Ya alhamdulillah saya juga peneliti ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa, dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dia memasuki Pak, padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan delaktika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Udah jadi dinasti, nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, kebanyakan pesantren juga masih bagus, oke. Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diem Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diem. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah Ustaz ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh,
itu punya guru, Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi, judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu, tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah setelah yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Zidahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Suud, keturunan Suud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Suud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Suud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan ini dipegang oleh Alus Suud, keluarga Suud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga Alus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau perdana menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sono nggak ada 0102 kayak kita tahun-tahun kemarin, ya. Nggak ada demo, haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita berontak, nggak boleh, kritikan boleh, ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak, saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non Muslim. Kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non Muslim, ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Zidahlan yang nulis, itu juga ditulis oleh penulis-penulis dari barat. Keturunan Nabi pun ikut mereka bunuh. Itu benar kan, keluarga Hashim mereka bunuh sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu, karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij ini kan tentara Dajjal. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu di situ ada Imam Mahdi. Nanti yang akan digorok pertama mereka adalah Habaib.
Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa comberan namanya ya, mengatakan apa? Nggak ada tuh Habib, nggak ada tuh Sayyid, nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi, berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang. Ya, saya rasa cukup Pak.